Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bahasan soal siapakah manusia. Kalau minggu lalu kita udah bahas dari perspektif sudut pandangnya teosentrisme, kali ini kita akan mulai biologisme ya. Apa itu biologisme? Jadi ide bahwa hal-hal atau menjelaskan sesuatu yang paling benar itu dilihat dari hal-hal biologisnya. Jadi penggunaan prinsip-prinsip biologi dalam menjelaskan manusia, terutama soal tingkah laku sosialnya. Jadi ketika menjelaskan manusia, kita menggunakan prinsip-prinsip biologi. Kita menggunakan prinsip-prinsip biologis. Kayak gimana sih sebetulnya? Jadi biologisme itu banyak ngajak kita melihat dari relevansi faktor-faktor biologis yang ada dalam tubuh kita, mulai dari sel, bagaimana dia bergerak, berinteraksi, organ, memunculkan hormon apa, hormon ini kemudian menggerakkan kita untuk melakukan apa dalam kehidupan sosial kita ya. Jadi relevansi faktor-faktor biologis terhadap kehidupan kita. Dan termasuk teori-teori biologi yang kuat juga mengakar ya, kayak teori evolusi dalam hal survival of the fittest, yang paling cocok tuh yang seperti apa, adaptasi, dan macam-macam berikutnya ya. Nah, kita akan mulai bedah satu-satu seperti apa biologisme dalam memandang siapakah sebetulnya manusia. Jadi kalau manusia dilihat dari biologi, itu kayak gimana sih? Dari selnya dan macam sebagainya. Teman-teman mungkin pernah ngedengar sosok yang namanya Darwin ya. Darwin bilang bahwa makhluk hidup itu bergerak dari sebuah jalur evolusi yang lurus, namanya unilinear revolution. Unilinear revolution. Jadi satu uni, satu linear, lurus, ya, nggak belok-belok, nggak bergelombang, tapi linear. Unilinear revolution. Jadi revolusinya, perubahan yang terjadi pada diri individu, pada makhluk hidup, itu bergerak pada jalur yang lurus. Ya, artinya apa? Kita bisa memprediksi kemana arahnya, seperti apa jatuhnya, dan seperti apa perubahannya. Itu maksudnya Darwin. Teman-teman kenal nggak sih Darwin? Siapa? Sebelum kita bahas soal biologis lebih lanjut, kayaknya saya perlu cerita dulu soal Darwin deh. Darwin itu sering difitnah sebagai orang yang mengatakan bahwa manusia itu berawal dari monyet. Seolah-olah bahwa kita ini merupakan hasil evolusi yang berhasil dari seekor monyet gitu ya. Jadi kita seolah-olah, jadi saya sekarang seperti ini karena saya ini salah satu dari makhluk yang hasil evolusi yang berhasil dari monyet. Padahal nggak gitu yang Darwin maksud. Jadi kalau yang bilang manusia berawal dari monyet itu bukan Darwin ya, tapi tokoh lain. Ada Charles Lamarck namanya, atau Herbert Spencer di situ. Nah, kalau Darwin itu nggak bilang gitu. Soalnya kalau ternyata manusia itu hasil evolusi dari monyet, ya harusnya monyet nggak ada lagi. Primata yang mirip manusia atau yang mirip monyet harusnya nggak ada lagi. Kan buktinya monyetnya ada, manusianya ada. Berarti memang mereka itu, kita ini dengan monyet itu merupakan ya makhluk yang berbeda. Bukan hasil evolusi bahwa kita tuh dari monyet. Dan itu yang mesti kita pahami yang pertama ya. Darwin itu sering difitnah seperti itu. Tapi teori Darwin yang berkesan dan penting untuk kita pelajari di biologisme ini adalah kayak gini. Jadi Darwin itu sempat mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Jadi kira-kira Tuhan itu menciptakan makhluk hidup itu satu cetakan, ya, satu sel, satu cetakan, atau kira-kira Tuhan itu menciptakan makhluk itu banyak cetakan. Contohnya, apakah cetakannya manusia dengan cetakannya monyet sama? Dengan cetakannya gajah sama? Jadi apakah Tuhan itu menciptakan satu cetakan untuk semua makhluk, atau masing-masing makhluk punya cetakan yang beda-beda? Jadi ini cetakan buat gajah, ini cetakan buat kuda, ini cetakan buat manusia. Kira-kira yang mana? Yang satu cetakan untuk semua, atau semua cetakan masing-masing satu? Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Darwin. Dan ternyata menurut Darwin jawabannya adalah satu cetakan untuk semua. Jadi Tuhan itu menciptakan satu sel untuk semua. Nah, sel ini menurut Darwin diciptakan menyerupai penciptanya. Jadi kata Darwin, ini kata Darwin ya dalam Origin of the Species.
Darwin mengatakan gini, bahwa Tuhan itu menciptakan satu cetakan untuk semua makhluk, atau satu sel awal untuk semua makhluk. Yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah satu sel yang sengaja Tuhan buat untuk menyerupai dirinya. Ya, gitu. Jadi Tuhan menciptakan makhluk yang menyerupai dirinya. Anggap ajalah satu sel gitu makhluk itu. Nah, kemudian sel ini diturunkan ke bumi, menempati sebuah ruang dan waktu, maka dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dia melakukan replikasi. Maksudnya replikasi apa? Dia mencoba meng-create dirinya. Dia mencoba menciptakan dirinya. Nah, sayangnya ketika dia mencoba menciptakan dirinya sendiri, dia kan makhluk, bukan Tuhan. Maka ciptaannya dia, ciptaan si makhluk, replikasi dari makhluk ini nggak sempurna. Nah, replikasi tidak sempurna ini membuat organ-organ yang seperti kita saat ini. Kebayang ya? Dari mulai sperma, zigot, embrio, kemudian kita berubah. Nah, replikasi sel yang tidak sempurna itu menjadikan ada jari, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Bayangkan kalau sel itu mereplikasi diri dengan sempurna. Mungkin kita akan menjadi seonggok sel aja, berkumpulan banyak. Dan itu kata Darwin. Nah, kata Darwin, dari teori itu mengatakan bahwa manusia itu termasuk makhluk yang berevolusi. Kita itu menyesuaikan secara fisik dengan lingkungan tempat kita tinggal. Makanya buat orang-orang yang tinggal di pegunungan, katakanlah, sel darahnya mungkin lebih kental. Orang-orang yang hidup di tempat yang lebih dingin, mungkin kulitnya lebih tebal. Kenapa? Ada evolusi yang membuat fisik mereka secara biologis menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, fisik yang berbeda ini mendefinisikan siapakah manusia itu. Mendefinisikan siapa manusia. Sampai sini jelas ya? Kebayang ya? Nah, konsekuensinya kemudian dari pendekatan biologisme ini manusia dianggap sama aja sama makhluk hidup lainnya. Nah, terutama kesamaannya adalah dalam dorongannya untuk bisa senantiasa survive. Makanya kita harus selalu beradaptasi sama lingkungan, melakukan evolusi sama lingkungan dalam rangka apa? Dalam rangka dorongan untuk bertahan hidup, atau yang disebut dengan insting hidup. Kita ini, manusia ini, dipersepsi oleh sudut pandang biologisme sebagai makhluk yang juga perilakunya itu ditentukan dari cara dia untuk survive. Jadi berperilakunya kita makan, minum, berinteraksi sama orang lain, menikah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka bertahan hidup, mempertahankan kehidupan. Itu mempertahankan kelangsungan diri kita. Makanya apapun yang manusia lakukan, menurut biologisme, penjelasan itu ditarik ke satu hal, yaitu kita selalu berusaha untuk survive atau hidup. Nah, maka kalau kata biologisme, ada sebuah prinsip namanya survival of the fittest, ya. Survival of the fittest. Jadi yang bisa bertahan itu adalah yang paling cocok, gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada hukum rimba, yang kuat yang bertahan. Bukan yang kuat yang bertahan, tapi survival of the fittest. Kata yang digunakan adalah fit. Cocok. Teman-teman pernah nggak ke mall, terus di mall teman-teman pengen nyobain baju, maka teman-teman akan bawa baju yang teman-teman pilih ke sebuah ruangan kecil yang namanya fitting room. Tempat apa itu? Tempat untuk mencocokkan. Apakah baju ini cocok saya gunakan? Ukurannya, kan gitu ya? Nah, survival of the fittest juga mengandung prinsip seperti itu, bahwa makhluk hidup yang bertahan adalah makhluk hidup yang mampu untuk mencocokkan dirinya dengan lingkungannya. Semakin fit kita, semakin cocok diri kita, ya maka kita bisa survive gitu. Makanya ada istilah fitness. Jadi fitness itu bukan upaya untuk membuat diri kita semakin berotot, tapi supaya badan kita fit, cocok sama aktivitasnya. Jadi jangan sampai aktivitasnya sibuk, tapi badan kita nggak sanggup untuk sesibuk itu. Jadinya kita tumbang dan tepar ya, jadi sakit. Maka survival of the fittest jadi prinsip utama yang ada di biologisme gitu. Nah, implikasi dari biologisme ini nganggap bahwa semua makhluk hidup tuh secara esensi nggak beda. Jadi nggak ada bedanya antara kita sama monyet,
nggak ada bedanya kita sama binatang lain, dan karena semuanya berada dalam satu garis lurus perkembangan. Jadi kita berada pada satu garis perkembangan di mana kita lahir ke mati, dan selama lahir ke mati itu kita berusaha untuk senantiasa survive dengan cara berevolusi. Baik itu diri kita maupun nanti keturunan-keturunan kita berevolusi dengan lingkungannya. Mungkin kakek nenek kita nggak kebal sama corona, tapi bisa jadi anak cucu kita, karena kita udah sering menghadapi corona, insya Allah mudah-mudahan jadi kebal terhadap imun ya terhadap corona. Itu satu garis lurus, unilinear revolution. Ya. Implikasi lainnya juga ya malah ada yang bilang bahwa manusia juga hewan yang memang spesies yang paling bisa survive di antara yang lainnya. Jadi kalau ditanya spesies mana yang paling mampu bertahan di dunia ini, di alam semesta ini, jawabannya bisa jadi manusia. Karena toh buktinya banyak hewan-hewan yang udah punah, tapi manusia tetap bisa bertahan. Ya. Dan implikasi biologisme lainnya adalah aspek-aspek yang mewujud di kehidupan sehari-harinya manusia merupakan dorongan untuk bisa terus hidup dan hasil dari fungsi fisiologis termasuk pikirannya. Jadi pikiran kita termasuk dari fungsi berevolusi. Kenapa banyak orang yang depresi sekarang? Ya evolusinya memang banyak mikir dibanding bergerak. Kebayang nggak? Kenapa sih? Jadi kalau pakai perspektif biologisme, kita bisa jelaskan bahwa kenapa sih orang sekarang mudah stres? Ya karena hidupnya di pikiran. Orang jarang jalan-jalan kok, di rumah terus, ya nggak? Kalau kita sering jalan-jalan, maka problemnya apa? Kecelakaan. Problemnya apa? Kesehatan. Bukan problem pikiran. Ya, jadi termasuk implikasi biologisnya adalah tadi. Bagaimana cara kita, fisik kita, biologi kita, merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Merespon here and now-nya diri kita. Tapi kemudian muncul masalah dalam biologisme. Terutama pertanyaannya adalah bagaimana cara biologisme menjelaskan budaya. Ya tadi, here and now-nya gimana dijelaskan. Mengapa kok manusia bisa lebih canggih daripada makhluk hidup lainnya? Dan mengapa belajar cuma ada pada manusia? Ini masalah biologisme. Kenapa kok jadi masalah? Jadi ini teman-teman, kalau tadi disebut bahwa secara esensi manusia nggak beda dari makhluk lain, ya harusnya kita pun nggak jauh beda dong budayanya sama hewan, ya nggak? Budayanya sama monyet harusnya kan nggak beda. Tapi kok kita beda ya? Kok kita punya budaya, kita punya kecanggihan, kita bisa bikin mobil yang keren kayak Tesla, kita bisa terbang ke luar angkasa. Kok bisa seperti itu? Nah itulah masalah yang ada dalam biologisme yang kemudian banyak tokoh-tokoh yang berusaha untuk menjawabnya. Di antaranya adalah Johannes van Uxkol ya, yang menjawab bahwa every organism is monadic being. Organisme punya dunia sendiri, fit dalam setiap dunianya, dan yang membuat manusia lebih bisa bertahan karena dia punya sistem reseptor dan efektor. Menerima rangsang dan menanggapi rangsang. Nah, kemampuan efektor inilah yang membuat daur hidupnya manusia itu bisa lebih baik dibanding makhluk hidup lain. Makanya kenapa kita memiliki kecanggihan? Karena dari rangsangan yang sama, manusia bisa punya efektor yang beda, bisa menanggapi rangsang secara berbeda. Jadi kalau makhluk lain kena panas, mereka akan mati kepanasan. Makhluk lain kena dingin, mereka akan mati kedinginan. Kalau manusia kena dingin, bikin jaket. Manusia kena panas, bikin rumah dan bikin teknologi namanya air conditioner atau AC. Itu yang membuat manusia, kata John van Uxkol, reseptornya itu direspon yang kreatif, direspon dengan inovasi, membuat manusia bisa lebih survive dibanding hewan lain. Kalau kata Malthus dan Franklin, jadi persoalannya adalah sumber daya. Jadi manusia itu hewan yang tidak terbatas, dan yang membuat mereka bisa lebih canggih adalah manusia bisa bikin alat. Hewan tidak punya privilege untuk bisa bikin alat, karena dia lahir langsung punya fitur seperti itu. Katakanlah harimau langsung punya gigi yang sangat tajam. Manusia nggak punya gigi tajam, akhirnya dia didorong untuk bisa bikin alat untuk motong, untuk mengoyak. Karena kita nggak punya gigi yang tajam, nggak punya cakar yang tajam juga, kita akhirnya butuh alat untuk itu. Jadi rangsang yang berbeda membuat kita melakukan efektor yang beda. Kalau kata Uxkol, kalau kata Franklin bilang, karena kita manusia itu makhluk yang bisa bikin alat. Dan karena kemampuan membuat alat itulah kita berbudaya,
dan bisa menaklukkan dunia supaya bisa lebih survive. Lalu ada yang menarik nih, kata Louis Bolk ya. Louis Bolk bilang, kenapa manusia bisa belajar? Jadi Louis Bolk menjawab pertanyaan, kok manusia ada kata yang disebut belajar? Kenapa di makhluk lain nggak ada istilah belajar ya? Bahkan pintar. Karena kata Bolk, manusia itu ada yang disebut dengan retardasi dini atau teori kelahiran dini. Yaitu manusia terlalu cepat lahir ke dunia sehingga organ-organ fisiologinya belum matang. Jadi kita tuh punya kelemahan, manusia itu punya kelemahan lahir ke dunia itu masih belum matang. Beda sama makhluk lain. Katakanlah kuda ketika lahir bisa langsung berdiri dan langsung berlari kan? Kuda men. Buaya lahir itu, bukan lahir, buaya menetas dari telurnya, itu langsung bisa berenang dan mencari mangsa. Manusia lahir bisa apa sih? Atau butuh berapa lama sampai betul-betul bisa mandiri? Kapan bisa mandiri? Butuh 18 sampai 20 tahun. Teman-teman bisa mandiri nggak kira-kira di umur 18-20 tahun? Masih belum kan? Bayangkan bahwa kemandirian manusia itu, kapan manusia bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri? Ketika nanti udah kerja umur berapa? 24, 25, berarti 25 tahun tidak mandiri. Beda sama hewan atau binatang yang ketika menetas dari telurnya, ketika lahir dari ibunya, induknya, maka dia bisa langsung mandiri dan survive sendiri. Maka kata Bolk, itu sebuah kerugian, ya, sebuah kelemahan manusia, tapi kelemahan itu yang menjadi keuntungan buat manusia. Kenapa? Karena manusia harus bergantung dulu dalam waktu yang lama sebelum bisa survive sendiri dan minus secara biologis tapi surplus secara psikologis. Surplusnya apa? Ada kesempatan belajar. Kita mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Nah, proses kemampuan berpikir itulah yang menjadikan tadi efektor tadi yang kalau kata Uxkul bilang membuat kita punya kemampuan bikin alat kalau kata Franklin bilang. Kita bisa belajar. Gara-gara apa? Alhamdulillahnya kita dikasih fisik yang buruk dibanding makhluk lain. Jadi lahir nggak bisa langsung ngapa-ngapain. Tapi karena kita nggak bisa langsung ngapa-ngapain, karena kita lemah, karena kita nggak berdaya, yang meningkat progresnya apa? Psikologisnya, mental kita gitu. Karena itu ada proses belajar di situ. Menarik ya, bagaimana cara perspektif biologisme memandang seperti apa manusia. Jadi manusia dilihat dari fitur-fitur aspek-aspek fisiknya. Dari ongkokan-ongkokan daging, bahkan hingga hal terkecil yaitu sel yang ada dalam dirinya. Bisa menjelaskan siapakah itu manusia. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan ini teman-teman bisa jadi lebih paham. Oh, begini ya cara biologisme dalam memandang manusia. Sebagai orang psikologi, harusnya kita makin bersyukur karena ada cara pandang lain yang juga komprehensif, ngasih wawasan utuh kepada kita dalam melihat manusia. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya sudut pandang yang mengkayakan diri kita ketika menjelaskan siapa itu manusia. Di minggu lalu kita sudah bahas soal teosentrisme, bahwa manusia di tengah-tengah skenario-nya Tuhan, bahwa Tuhan itu sebagai pusat dari segala penjelasan atas perilaku manusia. Kini kita punya perspektif yang berkebalikan, bahwa yang menjadi titik tolak penjelasan manusia adalah sel-selnya, biologisnya gitu. Dan ini mudah-mudahan memperkaya wawasan kita tentang itu. Jangan lupa like jika teman-teman suka sama video ini, subscribe jika teman-teman belum, like if you like it, and subscribe if you love it. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.